Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syarri anfusina. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Intiqosiyah berasal dari kata dasar bahasa Arab naqasa yang berarti kurang, berkurang, menyusut atau cacat. Dalam penggunaan kontekstual, terutama dalam wacana keagamaan atau sosial, intiqosiyah dapat dimaknai sebagai sikap yang merendahkan dan meremehkan, yang menyebabkan keberpalingan dan penolakan. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat ayati tutsla 'alaikum fakuntum 'ala a'qabikum tankisun. Sungguh ayat-ayatku Al-Quran selalu dibacakan kepadamu, hai para pendurhaka, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 66. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Jadi makna intiqosiyah itu berkaitan erat dengan sikap merendahkan atau mengurangi hak dan martabat orang lain. Hal ini sering digunakan untuk menggambarkan perilaku negatif yang bertentangan dengan etika Islam, di mana Islam mengajarkan untuk saling menghormati dan tidak merendahkan sesama manusia. Al-Quran menggambarkan sikap intiqosiyah ini sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Maka berkatalah para pemuka yang kufur dari kaumnya, kami tidak melihat engkau melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya begitu saja. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah para pembohong. Al-Quran Surat Hud ayat ke-27. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Dalam konteks dakwah, intiqosiyah merujuk pada sikap atau tindakan merendahkan, mencela, menghina, atau menganggap rendah dan meremehkan orang lain, baik individu maupun kelompok, saat menyampaikan dakwahnya. Sikap ini sangat bertentangan dengan prinsip dan etika dakwah yang diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan surat An-Nahl ayat 125, Allah memerintahkan para aktivis dakwah untuk melakukan 3 pendekatan dalam dakwahnya, yaitu hikmah atau kebijaksanaan, al-mau'izah al-hasanah, nasihat yang baik, dan al-mujadalah, berdialog dengan cara yang paling baik, sebagaimana firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin.
Serulah manusia ke jalan Rabb-Mu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabb-Mu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Al-Ankabut, ayat 125. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan agar menyeru dan mengajak manusia kepada jalan kebenaran dengan 3 metode: hikmah, pelajaran yang baik, dan debat dengan cara yang lebih baik, sehingga manusia mau mendengar dan menerima seruan tersebut. Dan janganlah sekalipun menunjukkan sikap merendahkan untuk merendahkan orang lain, baik dengan ucapan, perbuatan, ataupun gestur tubuh. Hal ini merupakan sikap yang tidak simpatik. Sikap intikosiyah atau merendahkan ini merusak ketiga metode tersebut, karena esensinya adalah arogansi, penghinaan, dan peremehan, bukan ajakan yang santun dan bijaksana. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, beberapa bentuk intikosiyah dalam dakwah diantaranya adalah: yang pertama, merendahkan mad'u atau objek dakwah. Dai merasa lebih tinggi, lebih suci, atau lebih bertakwa dibandingkan orang yang didakwahi, sehingga penyampaiannya dengan nada sombong atau menghakimi. Padahal kewajiban dakwah itu mengajak, bukan menghakimi. Tiada hak bagi siapapun yang berdakwah sementara belum diterima untuk melakukan penghinaan, remehan, dan marah-marah. Allah SWT berfirman, "Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a, apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin." Seandainya Rabbmu menghendaki, tentulah semua orang yang di bumi seluruhnya beriman. Maka apakah engkau, ya Muhammad, akan memaksa manusia sehingga mereka menjadi orang-orang mukmin? Al-Quran, Surat Yunus, ayat 99. Yang kedua, mencela kelompok lain secara terbuka, menghina atau meremehkan organisasi atau kelompok Islam lain yang berbeda pandangan dengannya. Yang ketiga, menggunakan bahasa kasar dan sarkasme yang menyakitkan hati atau mengejek orang lain di mimbar dakwah atau media sosial. Yang keempat, menghakimi secara publik dan memvonis seseorang sebagai ahli neraka, kafir, bid'ah, atau sesat di depan umum, yang secara tidak langsung merendahkan martabat orang tersebut. Yang kelima, fanatis buta dan ta'asub, sikap fanatik terhadap guru atau kelompok sendiri yang menyebabkan peremehan terhadap ulama atau kelompok lain di luar lingkarannya. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, dakwah yang bercorak intikosiyah ini sangat tidak etis karena menyebabkan perpecahan atau tafriqah, sesuatu yang sangat bertentangan dengan prinsip wahdatul ummah atau kesatuan umat. Intikosiyah juga melahirkan permusuhan dan saling merendahkan. Orang banyak tidak bersimpati dan menjauhi dakwahnya, hilangnya keberkahan ilmu, dan merusak citra Islam sebagai ajaran yang rahmatan lil alamin. Sobat soleh dan solehe rahimakumullah, kita cukupkan dahulu. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.